alhamdulillah kita pada pagi hari ini kesempatan untuk selalu beraktivitas seperti keadaan sedia kala di normal. Oke teman-teman semuanya, jadi di tahun 2023 ini kita sudah mendapatkan atau menyaksikan berbagai macam fenomena alam yang diantara itu juga sulit diprediksi seperti sebuah bencana atau keadaan gelombang pasang di Pekalongan yang tidak bisa kita prediksi, dan juga yang kita rasakan pada daerah kita di Jabodetabek, yaitu salah satunya adalah cuaca ekstrim dan juga suhu yang terus meningkat secara terus-menerus. Dan juga untuk itu dari banyak sekali perubahan-perubahan cuaca yang seiring berubah dalam dinamika kehidupan kita sehari-hari, dari perubahan iklim dan juga perubahan sebuah suhu dan cuaca, kita tidak bisa melihatnya dengan cara yang pasti. Dan juga untuk perubahan iklim ini, misalnya dari mitigasi dan menyiapkan diri untuk melakukan sebuah tanggap bencana, kita juga sudah bersama dengan pembicara kita, yaitu adalah seorang alumni juga dari organisasi Fakultas Disaster Responder Team. Dan pembicara kita pada hari ini itu memiliki beberapa pengalaman dan juga keahlian, dan salah satunya itu boleh disebut. Salah satunya itu beliau sudah menerima sebuah webinar dari Disaster Management System Training dan juga berdinas atas. Dan juga beliau memiliki pengalaman organisasi pada Desember 2019 sampai 2020 di Vikas Disaster Responder Team sebagai ketua umumnya, dan Februari tahun 2022 sampai sekarang beliau dalam anggota Indonesia Red Cross Society bagian Health Service Divisi. Dan langsung saja kita sambut bicara kita pada hari ini, yaitu Kak Ahmad Zedi Al-Tigrisi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pada hari ini kita sharing session ataupun berbagi ilmu yang terkait waspada bencana dan perubahan iklim. Ini adalah grafik dari yang didapatkan sumber itu dari NASA ya. Jadi sejak tahun 1880, jadi ilmuwan itu mengamati terkait grafik perkembangan suhu dari tahun ke tahun gitu ya. Nah ini di sini bisa teman-teman lihat grafik ini terus meningkat dari tahun ke tahun gitu ya. Jadi dari tahun 1880 sampai dengan tahun 2016 suhu rata-rata itu meningkat dari waktu ke waktu. Jadi dapat disimpulkan dari masa ke masa suhu dari planet bumi ini ataupun seluruh negara ya itu mengalami peningkatan suhu yang signifikan. Ya, next. Ya ini pada Oktober 2023 ya, berdasarkan dari BMKG itu suhu maksimum itu bisa mencapai 37 derajat Celcius yang kita rasakan ya di berbagai daerah ya, terutama mungkin Jabodetabek ini, mungkin Tangerang, Tangsel, terusnya mungkin Bekasi, apalagi itu lebih panas lagi. Ya, next. Jadi perubahan iklim ini ataupun suhu ini sangat berkaitan dengan yang namanya terjadinya bencana. Jadi ini adalah grafik dari tahun ke tahun, polanya itu semakin lama semakin naik, sesuai dengan grafik ketika suhu itu meningkat gitu ya, dari tahun 1880 kemarin kan yang tadi kita lihat kan, mulai dari tahun ke tahun itu semakin lama semakin meningkat gitu ya. Jadi ini sejalan gitu ya, peningkatan suhu di dunia sejalan dengan bertambahnya jumlah bencana yang terjadi di dunia gitu. Ya ini salah satu dari dampaknya ketika adanya perubahan iklim yang terus menerus berubah gitu ya, suhunya semakin lama semakin panas. Di antaranya itu adanya dari mudahnya kebakaran hutan, kemudian banjir gitu ya. Jadi di satu sisi ada daerah yang kekeringan, di satu sisi juga ada daerah yang curah hujannya tinggi sehingga menimbulkan yang namanya bencana banjir. Kemudian di Antartika gitu ya, itu es mulai mencair gitu ya, yang dapat menyebabkan tingginya permukaan dari air laut gitu ya. Itu yang isunya yang kemarin itu lagi tinggi-tingginya itu terkait Jakarta tenggelam ya. Iya, beberapa daerah di Jakarta itu udah mulai tenggelam gitu ya. Next. Kemudian ini grafik juga ya terkait ketinggian dari air laut gitu ya. Jadi dari tahun ke tahun itu
ketinggian dari air laut itu semakin lama semakin meningkat gitu ya. Sehingga ini menyebabkan penduduk-penduduk yang berada di dataran rendah gitu ya, itu populasinya itu menyingkir gitu, menggusur semuanya ke arah yang dataran yang lebih tinggi, karena dataran-dataran rendah itu semakin lama semakin terendam oleh air gitu ya, air laut ya. Next. Jadi ini ada dua penyebab ya dari mengapa permukaan air laut itu semakin lama semakin tinggi. Sebelumnya coba. Jadi ini ada yang pertama itu pencairan es ya. Jadi lapisan es di Antartika itu kan semakin lama semakin mencair, menipis gitu ya, sehingga terdapat penambahan air tawar ke lautan, kemudian ekspansi termal, yaitu jadi saat air laut itu memanas, itu air laut itu mengembang. Jadi semakin lama permukaan dari air laut itu semakin naik gitu ya, karena pengembangan tersebut gitu ya, ekspansi termal tersebut. Next. Ini yang dari BBC ya. Jadi beberapa daerah di Jakarta Utara, terutama itu semakin lama semakin terendam gitu ya. Ya, next. Next ini gambarnya. Jadi ini ya dari tahun 1981 ya. Ini di area Antartika gitu ya. Ini dari 1981 sampai dengan 2010 itu terdapat penyikisan gitu ya. Dari tahun ke tahun gitu ya. Yang tadinya dia itu seperti ini, dia berkurang menjadi seperti ini. Jadi ini menandakan adanya penyikisan yang sangat signifikan dari tahun 1981 sampai dengan tahun 2010. Jadi semakin lama air laut itu permukaannya semakin tinggi gitu ya. Dan kenapa menjadi masalah juga? Karena pada wilayah Antartika ini dia memantulkan cahaya 80% dari cahaya matahari. Jadi apabila semakin lama semakin menipis, cahaya yang tadinya terpantulkan dari Antartika itu semakin lama semakin berkurang gitu ya. Jadi otomatis suhu bumi di bumi itu akan semakin panas gitu ya. Jadi itu logikanya gitu ya. Next. Jadi ini penyebabnya ya, beberapa penyebabnya diantaranya itu adalah ketika ini namanya efek rumah kaca ya, yang biasa teman-teman pelajari waktu itu pas masa-masa mungkin SMP ataupun SMA gitu ya, ataupun SD mungkin ada yang udah belajar. Jadi ini cahaya dari matahari terus dipantulkan oleh bumi. Jadi semakin lama semakin banyak populasi polusi ya, yang disebut polusi CO2 itu akan merangkap suhu yang ada di atmosfer tersebut gitu ya, sehingga suhu tersebut yang namanya suhu tersebut itu akan tetap di dalam, betul, tetap di dalam, sehingga suhu dari permukaan bumi itu semakin panas gitu ya. Itu yang disebut dengan efek rumah kaca. Next. Ya, next lagi. Jadi ini penyebab-penyebabnya ya. Coba next lagi. Jadi ini penyebab-penyebabnya diantaranya itu ada dari pabrik gitu ya, pembakaran bahan bakar fosil yang menghasilkan yang namanya karbon dioksida secara berlebihan, sehingga karbon dioksida tersebut berkumpul di lapisan atmosfer yang merangkap yang namanya suhu dari permukaan bumi gitu ya. Kemudian deforestasi atau pengrusakan hutan gitu ya, penebangan hutan gitu ya. Jadi salah satu pohon hutan itu kan memiliki fungsi yang namanya menangkap karbon dioksida yang ada di udara gitu ya, sehingga mengubahnya menjadi oksigen kan. Nah itu dia karbon dioksida, apabila semakin banyak hutan, maka karbon dioksida yang ada di udara itu akan semakin terkikis gitu ya, berkurang gitu ya. Kemudian berkurangnya keanekaragaman hayati gitu ya. Jadi mungkin hutannya ataupun mungkin yang tadinya itu di area-area yang mungkin banyak hutan itu seperti Kalimantan contohnya ya, itu kan banyak yang namanya deforestasi gitu ya, penebangan hutan secara liar gitu ya. Itu dia yang mungkin bisa dijadikan fokus poin kita mungkin sebagai mahasiswa untuk menyuarakan agar terkait deforestasi ini dapat dikurangi gitu ya, terutama untuk kegiatan-kegiatan yang sifatnya itu ilegal. Next. Jadi ini kontribusi ya dari setiap negara ya. Jadi setiap negara itu punya kontribusi, terutama negara-negara yang tingkat industrinya itu tinggi seperti Cina dan Amerika Serikat gitu ya. Jadi Cina sendiri, Tiongkok sendiri dan Amerika Serikat ini memiliki kontribusi yang sangat besar terhadap tingginya yang namanya pemanasan global gitu ya, yang menyebabkan dari tahun ke tahun itu suhu dari permukaan bumi ini semakin lama semakin panas gitu ya,
semakin meningkat gitu ya. Next. Jadi ini adalah salah satu ini ya, kalau orang yang namanya anak Kesmas nih ya, mungkin di sini nggak ada yang anak Kesmas ya. Jadi untuk SDG ini salah satu dari program dunia ya. Jadi salah satunya itu adalah ini climate action, life below water dan life on land. Jadi tapi pada dasarnya semua SDGs ini itu saling berkaitan. Jadi kalau misalkan kita itu tidak peduli terhadap lingkungan, maka yang lain-lainnya itu akan tidak terkena itu imbasnya gitu ya, terkena imbasnya gitu ya, kayak quality education, good health and well-being dan lain sebagainya. Ya, next. Ya, ini upaya mitigasi ya. Jadi beberapa upaya mitigasi berdasarkan dari penyebabnya itu ada beberapa yang kita bisa lakukan. Di antaranya itu adalah penanaman pohon gitu ya, untuk penyerapan yang namanya karbon dioksida, kemudian menghindari yang namanya deforestasi. Yang tadi saya bilang mungkin kegiatan deforestasi ini atau penebangan pohon secara ilegal ini dapat dikurangi gitu ya. Ini konsepnya pemerintahan kalau ini. Kemudian mungkin peralihan ke teknologi yang lebih efisien. Jadi BBM itu diganti dengan energi yang lain gitu ya. Maksudnya seperti mungkin contohnya itu adalah motor listrik ataupun mobil listrik gitu ya. Dan lain sebagainya gitu ya. Next. Jadi ini ya, siapa yang dapat memperbaiki kondisi tersebut adalah salah satunya adalah pemerintah, kemudian dunia usaha gitu ya, mungkin pabrik-pabrik ataupun industri-industri yang berkaitan dengan pembuangan emisi-emisi gas yang berbahaya gitu ya. Kemudian kita juga dapat berkontribusi terhadap itu semua gitu ya. Kita sebagai mahasiswa mungkin kita bisa mempengaruhi, mungkin kita bisa masuk ke pemerintahan dan kita dapat menyuarakan terkait Go Green ini gitu ya, terkait pengurangan yang namanya emisi dari bahan bakar tersebut gitu ya. Ya, mungkin sekian yang dapat saya sampaikan ya. Mungkin itu aja, mungkin selebihnya kita bisa diskusi aja karena ini kan yang namanya acara ini adalah acara sharing session aja kan. Jadi mungkin lebih banyak di diskusi aja. Jadi ini adalah sebuah materi yang telah dibawakan oleh Kak Ahmad Zikri Aktivisi yang luar biasa. Oke, jadi di sini kan sudah ada beberapa banyak pertanyaan yang sudah dikumpulkan oleh teman-teman dari FDP. Yaitu salah satunya itu yang tadi juga ada bagaimana sebuah kesadaran dari masyarakat untuk mitigasi terkait dengan bencana alam dari perubahan iklim ini gitu kan. Terus di sini juga sudah ada salah satu pertanyaannya, sebenarnya dari untuk perubahan iklim ini bagaimana kualitas udara di kota-kota besar ini bisa mempengaruhi dari kesehatan penduduknya itu bagaimana? Tentu ya, yang namanya perubahan iklim itu sangat berkaitan dengan dan berdampak terhadap kondisi kesehatan dari masyarakat sekitar gitu ya. Karena ya beberapa penyakit itu didukung oleh kondisi cuaca gitu ya. Mungkin penyakit yang namanya itu demam gitu ya, itu kan kondisi cuaca ketika beberapa dari masyarakat itu dehidrasi ataupun bisa juga disebabkan oleh menyebarnya ya populasi yang namanya nyamuk gitu ya. Iya, salah satunya itu gitu ya. Jadi sangat berpengaruh dengan kondisi kesehatan perubahan iklim ini. Apalagi di beberapa daerah ini kan ada yang namanya kekeringan gitu ya. Dari kekeringan tersebut itu dapat sangat berdampak ya dengan pertanian gitu ya. Pertanian yang tadinya itu mungkin bisa ataupun yang tadinya itu bisa yang namanya itu mandi dengan air yang layak gitu ya, itu mungkin karena sulitnya air itu akan sulit yang namanya dapat air bersih gitu ya. Air bersih yang menyebabkan ya kondisi kesehatan dari masyarakat sekitar itu ya akan terdampak juga gitu dari situ. Dan beberapa daerah lain mungkin ada yang namanya kan ini kan nggak merata ya, jadi ada beberapa daerah yang kekeringan, kemudian beberapa daerah lain itu ada yang namanya curah hujannya cukup tinggi gitu ya. Nah itu dia perubahan iklim ini sangatlah yang namanya itu bisa diibaratkan ekstrim gitu ya. Ada yang jadi ekstrimnya itu dalam arti ada yang benar-benar curah hujannya tinggi di suatu daerah dan kekeringannya itu benar-benar tidak ada sama sekali. Kayak contohnya waktu itu di Serang ya. Serang itu udah beberapa bulan ini nggak turun hujan sampai yang namanya masyarakat sana itu kesulitan buat dapat air gitu ya. Jadi iya kekeringan tersebut kelihatan dari sungainya juga kering. Jadi ya
intinya perubahan iklim ini sangatlah berpengaruh terhadap kondisi kesehatan masyarakat di Indonesia ini. Karena untuk perubahan iklim juga berpengaruh sama konsep adaptasinya tubuh masyarakat sendiri ya. Betul. Dan juga ada lagi kan untuk bagaimana masyarakat Indonesia dapat berpartisipasi aktif dalam upaya mitigasi bencana dan perubahan iklim. Yang paling harus diperhatikan tuh untuk mitigasi aktif dari masyarakat itu apa? Ya, bisa diberikan sebuah contohnya. Ya, sebenarnya ini kan partisipasi untuk terkait perubahan iklim ini sangatlah dari beberapa tingkat ya, dari pemerintahan, kemudian dari masyarakat gitu ya. Jadi ada beberapa tingkatan-tingkatan yang bertanggung jawab terhadap perubahan iklim ini. Tadi yang seperti yang tadi saya jelaskan itu ada pemerintahan, kemudian ada industri, dan ada masyarakat, termasuk di dalamnya itu mahasiswa gitu ya. Jadi kita khususnya ya sebagai mahasiswa mungkin kita bisa mensosialisasikan hal ini serta menekankan terkait isu ini ke mungkin masyarakat ataupun pemerintahan gitu ya. Jadi dari lapisan-lapisan yang terkecil aja, mungkin dari suatu daerah gitu ya, mungkin dari suatu desa gitu ya, kemudian tingkatnya lebih tingginya lagi mungkin kelurahan dan sebagainya gitu ya, sampai atau mungkin tadi yang saya sebutkan juga dari rekan-rekan mahasiswa ini kan masih panjang perjalanan, mungkin ada juga yang berkesempatan untuk masuk ke dalam pemerintahan dan menyuarakan serta menekankan terkait hal-hal yang membuat perubahan iklim ini gitu ya. Adapun inovasinya mungkin seperti menyuarakan agar dapat mengurangi yang namanya itu penggunaan kendaraan, jadi kendaraan yang digunakan itu kendaraan umum gitu ya, seperti yang di Jakarta gitu ya. Dan beberapa kan sudah ada yang berjalan gitu ya, seperti kayak ganjil genap gitu ya di daerah Jakarta gitu ya. Jadi ya utamanya ya pelan-pelan saja kita suarakan ini gitu ya, maksudnya dari berbagai sisi gitu ya. Ya. Oke, baik. Jadi memang terus ya, aku untuk mitigasi dari masyarakat sendiri ini kita memang harus dimulai dari hal kecil terlebih dahulu. Iya. Dari mungkin ya dari mahasiswa sendiri, lingkungan mahasiswanya dan juga lingkungan dari rumah kita sendiri. Dan juga ada lagi untuk pertanyaan dari teman-teman FDT. Sebenarnya peran media dalam meningkatkan kesadaran publik tentang perubahan iklim dan mitigasi bencana itu kita bisa saja melakukannya. Cuma dari peran media ini bagaimana cara kita mengoptimalkannya? Mengoptimalkan peran media gitu ya. Jadi media yang dimaksud di sini kan adalah media sosial ya. Jadi untuk mengoptimalkan peran dari media tersebut ya, dalam kasus ini adalah konteksnya itu Vicus Disaster Responder Team. Jadi Vicus Disaster Responder Team itu harus yang namanya itu memperbanyak kolaborasi terhadap mungkin organisasi-organisasi masyarakat gitu ya. Mungkin nanti mungkin di suatu kelurahan ataupun jadi kayak speak up terkait ini gitu ya. Karena yang namanya itu tokoh masyarakat itu memiliki pengaruh yang sangat signifikan sekali terhadap masyarakatnya gitu ya. Jadi apapun kemungkinan ya, apalagi kalau sudah mengidolakan ataupun ikut dengan politiknya dia ya, itu biasanya lebih mendengar suaranya dia gitu. Jadi mungkin kalaupun Vicus Disaster Responder Team itu ingin lebih dilihat lagi gitu ya, dari segi konten-konten yang lebih menyebar luas ke masyarakat, itu bisa bekerja sama dengan lembaga-lembaga terkait tersebut gitu ya, terutama lembaga-lembaga yang resmi seperti mungkin BMKG gitu ya, kemudian BPPD ataupun ya mungkin yang berkaitan lah, kalau ini kan konteksnya perubahan iklim ya, jadi agar lebih terdengar oleh masyarakat gitu ya, lebih sampai gitu ya. Jadi butuh dukungan dari eksternal. Juga kalau misalkan Vicus Disaster Responder Team itu ingin mendapatkan dukungan di lingkungan kampus ya, coba dari rektor ataupun dekanat itu dikoordinasikan, maksudnya diurus birokrasinya gitu ya, mungkin bisa mendapatkan dukungan sehingga nanti ada acara yang namanya itu sosialisasi terkait pentingnya untuk menjaga perubahan iklim ini gitu maksudnya. Jangan sampai yang namanya perubahan iklim ini kan luas gitu. Yang punya tanggung jawab itu adalah seluruh dunia, negara gitu. Jadi coba kita mulai dari lingkup yang paling kecil dulu gitu. Jadi seperti itu. Betul. Jadi kita di sini ini juga harus bekerja sama dan berkolaborasi dengan instansi atau lembaga yang bisa
dan juga ada lagi nih kan. Terus untuk perbedaan antara mitigasi bencana dengan adaptasi perubahan iklim, dan bagaimana keduanya itu bisa berkaitan seperti apa? Mitigasi bencana gitu ya, dengan adaptasi perubahan iklim itu sangat berkaitan gitu ya. Karena yang tadi saya sebutkan juga ya di materi, karena perubahan iklim itu berbanding lurus ya, ibaratnya dengan yang namanya jumlah dari bencana yang ada di seluruh dunia gitu ya. Tadi yang saya sebutkan di tahun 1880 sampai dengan 2016 itu kan suhu dari dunia semakin lama semakin naik gitu ya, signifikan gitu ya naiknya juga. Kemudian dibandingkan dengan grafik yang tadi juga saya tampilkan juga, dengan data tersebut menunjukkan bahwa berbanding lurus dengan banyaknya bencana yang timbul. Jadi perlu adanya yang namanya mitigasi bencana dengan memperhatikan yang namanya bagaimana caranya itu kita berinovasi agar perubahan iklim ini tidak signifikan ke depannya gitu ya. Tadi cara-cara juga tadi sudah saya sebutkan juga, mungkin dari deforestasi, kemudian dari industri gitu ya, mungkin bisa menciptakan suatu teknologi yang lebih ramah lingkungan sehingga karbon dioksida yang dilepaskan ke udara itu dapat berkurang gitu ya. Salah satunya itu. Oh iya, betul sekali teman-teman ya. Jadi untuk terkaitan antara mitigasi bencana dengan adaptasi perubahan itu sangat berkaitan, dan juga bisa dilihat tadi sesuai dengan PPT yang telah disampaikan oleh Kak Sebi, dari adaptasi perubahan iklim ini juga sesuai dengan peningkatan suhu dan juga peningkatan bencana, dan itu bisa diatasi dengan contohnya tidak melakukan deforestasi, dan juga dari industri bisa digunakan atau kita alihkan dengan industri-industri yang lebih ramah lingkungan seperti daerah seperti itu. Dan juga ada lagi kan pertanyaan dari teman-teman FPTech, yaitu untuk masyarakat dari Indonesia sendiri dalam memengaruhi pola musim hujan dan kemarau di Indonesia, dan apa implikasi terhadap kebencanaan dari perubahan tersebut. Dari musim hujan dan kemarau di Indonesia ini kan sangat sulit diprediksi ya sekarang ya, maka ada hujan, ada enggak. Nah, itu kalau kita untuk dari masyarakatnya sendiri, untuk itu harus seperti apa Pak? Untuk mengurangi atau memprediksi agar musim hujan dan musim kemarau di Indonesia ini bisa lebih terprediksi lagi. Jadi dia harus seperti sekarang. Iya. Jadi upaya yang tadi saya sebutkan juga, yang pertama kan yang namanya iklim ini sekarang sulit untuk diprediksi ya tadi ya, dari kemarau, kemudian curah hujan yang tinggi di beberapa daerah. Jadi ini tuh sebenarnya berkaitan luas gitu ya, dari beberapa instansi pemerintah seperti BMKG dan BPBD. Di beberapa daerah yang sekiranya itu curah hujannya itu tinggi, mereka harus mempersiapkan yang namanya dalam menghadapi bencana yang dinamakan banjir gitu ya. Beberapa daerah kan ada itu. Nah, kalau untuk kontribusi dari masyarakat agar kedepannya itu masalah terkait iklim yang tidak dapat diprediksi ini dapat semakin membaik gitu ya, itu salah satu caranya itu dari pemerintahan, kembali lagi ke situ. Iya, dari pemerintahan kembali lagi ke situ. Upaya yang namanya mengurangi emisi dan lain sebagainya gitu ya, deforestasi dan lain sebagainya. Jadi semuanya itu ya dari pemerintahan dimulainya gitu. Kalau dari masyarakat mungkin ya kesadaran dari masyarakat sudah bagus, tapi kalau misalkan dari pemerintahnya tetap juga menekankan mungkin tidak ada aturan spesifik ya akan sama saja gitu, karena yang namanya masyarakat kan tidak punya yang namanya power lebih gitu ya, kecuali ya kesadaran sendiri suatu masyarakat mungkin. Tapi susah juga ya kalau misalkan nggak kesadaran sendiri ya, pasti iya itu dia. Jadi lebih ke situ sih ya. Jadi seperti itu teman-teman. Untuk masalah kita dalam cuaca dan juga suhu yang sangat ekstrim ini, intinya itu semuanya kita harus memiliki kesadaran terhadap lingkungan kita ini. Karena balik lagi, jika kita ingin melestarikan suhu lingkungan kita harus sadar apa saja sebab dan akibatnya. Iya. Dan juga ada lagi ya, untuk hambatan utama dari implementasi kebijakan mitigasi perubahan iklim di Indonesia ini, kenapa itu tidak langsung saja dirumuskan atau dibuat oleh pemerintah kita ya? Kalau misalnya tadi kan kita tetap saja untuk solusinya berada dari instansi pemerintahan gitu ya. Sebenarnya yang jadi hambatan untuk hal tersebut itu apa ya? Sebenarnya untuk
yang menjadi hambatan sebenarnya terkait mengapa beberapa, tapi nggak semuanya ya, maksudnya dalam arti nggak semua kebijakan itu ya merusak lingkungan gitu ya, dalam arti nggak semuanya seperti itu, hanya beberapa saja. Dan yang saya tangkap mengapa menjadi hambatan untuk disusunnya kebijakan yang benar-benar dilaksanakan di lapangan terkait deforestasi dan lain sebagainya, itu adalah kepentingan sebenarnya, kepentingan dari beberapa pihak gitu ya. Karena kan yang namanya teknologi kan untuk di skala industri gitu ya mahal ya. Kalau untuk menciptakan suatu inovasi agar mengurangi emisi-emisi yang dikeluarkan dari industri tersebut kan cukup mahal gitu ya. Jadi salah satunya itu adanya kepentingan dari beberapa pihak. Cuman hal ini tidak menjadi halangan ya buat kita untuk terus menyuarakan dari lingkup yang paling kecil, dari lingkup kampus, kemudian masyarakat sekitar, sehingga lama-kelamaan mulai dari lingkup kita itu semuanya menyebar. Mungkin nanti lama-lama hal ini akan terdengar di sosial media dan sebagainya. Kayak contohnya itu kan kayak Pandawa gitu ya. Mungkin yang tadinya itu dia itu iseng-iseng gitu kan, buat yang namanya konten untuk kebersihan lingkungan gitu ya, mengurangi yang namanya sampah plastik itu kan dari lingkup yang paling kecil kan dia mulai gitu kan. Tapi lama-lama disorot oleh publik. Nah itu yang berpengaruh besar terhadap kesadaran masyarakat gitu ya. Karena sekarang ini kan masyarakat rata-rata menggunakan sosmed, TikTok, kemudian Instagram dan lain sebagainya. Jadi dari segi ini tidak menjadi penutup kemungkinan ya, walaupun mahasiswa kita ya sebagai mahasiswa ya, sebagai masyarakat kita tidak punya kepentingan gitu ya untuk mengubah yang namanya kebijakan tersebut gitu ya. Maksudnya bukan kepentingan sih, lebih kepada punya kemampuan gitu ya untuk secara langsung mengubah kebijakan tersebut. Tapi kita bisa secara tidak langsung gitu ya, mulai dari kesadaran masyarakat, nanti lama-lama akan banyak tuh suara-suara yang mendukung yang namanya pengurangan dampak terhadap perubahan iklim ini seperti itu. Ya betul sekali, jadi kita harus secara perlahan. Iya, secara perlahan. Kembali ke kita sendiri. Dan salah satu contohnya rekomendasi dari kata Pandawa yang TikTok itu. Oke, baik. Jadi itu untuk penjelasan dari sini aktivisi dan juga dari untuk masyarakat sendiri kan kadang-kadang juga selain suka menggunakan kendaraan bermotor dan juga mobil yang emisinya tinggi, kan selain itu mereka juga suka membakar sampah di lingkungan terbuka gitu ya. Nah, untuk anak-anak sendiri untuk hal ini bagaimana? Terkait dengan masyarakat masih suka bakar sampah yang asapnya itu juga dapat menimbulkan berbagai macam penyakit dan juga itu kan motori atmosfer dari bumi kita ini ya. Kalau untuk anak-anak sendiri bagaimana? Kalau dari saya terkait itu sebenarnya hal tersebut tidak dibenarkan ya. Karena kan dengan membakar sampah yang sampahnya itu berbagai macam sampah ya. Contohnya mungkin sampah plastik yang kita tahu apabila sampah plastik itu dibakar itu beracun apabila dihirup oleh masyarakat sekitar, pemukiman tempat orang yang membakar sampah tersebut gitu ya. Sebenarnya solusinya kan dari di suatu daerah ataupun masyarakat, lingkup masyarakat itu kan ada yang namanya pengelolaan sampah gitu ya, biasanya pengangkutan sampah secara berkala, EPS gitu ya. Jadi mungkin itu yang bisa juga biasanya ya mahasiswa KKN itu berusaha untuk mendorong masyarakat untuk membentuk yang namanya TPS tersebut gitu. Apabila belum ada gitu ya, terkadang kan salah satu programnya itu. Jadi ya kalau dari lingkup mahasiswa itu bisa dari situ gitu ya. Jadi pada intinya apabila bisa dikelola oleh masyarakat itu sendiri dan pemerintahan setempat gitu ya, kenapa sampah itu harus dibakar gitu ya. Jadi kembali lagi nih kan kepada kesadaran masing-masing dari masyarakat. Jadi mungkin mahasiswa itu memiliki tanggung jawab yang namanya Tridharma perguruan tinggi ya, untuk menyadarkan masyarakat tersebut dengan mungkin melakukan sosialisasi dan sebagainya. Jadi untuk aktivitas kegiatan masyarakat terkait dengan pembakaran sampah itu sangat amat tidak disarankan atau malah nggak boleh kayak
selain itu dapat memicu dari asapnya itu ada racunnya yang menyebabkan juga kesehatan dari masyarakat sekitar juga akan berkurang untuk hal tersebut, dan sangat amat membahayakan untuk dari pernapasan kita semuanya dan kualitas udara juga berkurang. Oke, baik Kak. Terus di sini juga ada pertanyaan terakhir lagi Kak. Untuk pertanyaan terakhir itu juga bagaimana dari pentingnya kerjasama regional yang tadi sudah disebut itu kan untuk mengatasi perubahan iklim yang ada pada daerah-daerah kita, khususnya itu juga daerah dari Jabodetabek ini. Jadi peran dari internasional gitu ya. Iya. Jadi tadi ya yang tadi saya sebutkan juga ya di PPT tersebut ya, ini sudah menjadi concern ataupun fokus utama dari lembaga internasional terhadap perubahan iklim ini gitu ya. Jadi ada beberapa program yang dijalankan yang tadi sampai 17 itu kan. Jadi itu adalah salah satu concern yang dilakukan oleh dunia gitu ya terhadap perubahan iklim ini. Jadi itu salah satunya. Jadi untuk fokus utama kita itu juga tadi yang ada pada 17 kotak. 17 kotak tadi. Dan 3 subdan dari 17 kotak itu yang merupakan bagian yang sedang kita bicarakan Iya. soal ini ya. Ya, baik. Oke Kak, jadi sepertinya untuk pertanyaan-pertanyaan ini juga sudah kita tanyakan semuanya untuk sharing pada hari ini. Jadi untuk itu seperti ini juga selesai sih. Ya, terima kasih Kak. Oke, baik teman-teman. Jadi demikianlah sudah sharing session kita pada hari ini. Semoga apa yang telah disampaikan dan juga apa yang telah didengarkan semuanya bisa menjadi ilmu yang bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Amin ya rabbal alamin. Dan juga demikian, selamat siang Kak Zebi. Kita sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.